I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in Jesus alone, in Christ alone. Let brings our life into His altar. I will be. This is my decision, oh God. On your love, the firm foundation. Let's put our trust in Christ, in Jesus alone. Trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. Amen. There is no place. Let your holiness fill this place, oh God. Let your holiness fill our heart. Amen. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari kita sama-sama teduhkan setiap hati kita pada siang hari ini, pada saat hari ini. Mari kita teduhkan hati kita. Percayalah kalau kita hadir di ibadah ini, percaya bahwa ada firman, ada pernyataan Tuhan, ada pernyataan Roh Kudus yang ingin disampaikan kepada setiap kita hari ini. Dan karena kasih-Nya, karena kekudusannya yang melayakkan setiap dari kita untuk hadir hari ini dan bahkan merasakan hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu tidak ditentukan oleh perasaan kami. Hadirat-Mu tidak ditentukan oleh performa kami Tuhan, oleh performance kami Tuhan. Bahkan di saat kami jauh daripada-Mu Tuhan, bahkan di saat kami Tuhan masih bergumul dengan dosa kami, Engkau sudah membuktikan dan menyerahkan nyawa-Mu untuk penebusan kami, untuk keselamatan kami. Karena itu Tuhan, ini bukanlah satu hal yang di luar daripada kehendak-Mu ketika kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini untuk dengan kerendahan hati masuk di dalam hadirat-Mu dan meminta Tuhan awareness of your presence, awareness of the Holy Spirit. Bukan satu hal yang tidak berdasar Tuhan, tapi satu hal yang seringkali hanya butuh iman kami Tuhan untuk meminta kehadiran-Mu lebih lagi dinyatakan, your presence being manifested Tuhan, secara real Tuhan. Hari ini Tuhan, bukan soal perasaan kami, bukan soal keadaan kami, tapi soal kedaulatan Tuhan, tapi soal kerinduan Tuhan untuk menjumpai setiap kami, untuk boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap daripada kami hari ini, saat ini Tuhan, sungguh-sungguh datang untuk mendengarkan firman-Mu, untuk sungguh-sungguh direndahkan hatinya, untuk menerima pernyataan demi pernyataan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau mendengarkan firman-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, semuanya boleh duduk dalam hadirat Tuhan. It is a really an honor buat kita semua di tahun 2026 ini yang masih sekarang tanggal 11. Kita boleh bisa sama-sama berkumpul di dalam ibadah ya. Dan hari ini adalah part yang kedua dari Fast Forward ya. Ini bukan Fast and Furious, ini Fast Forward. Dan aku boleh sensus sebentar, yang minggu lalu datang boleh angkat tangan, lambaikan tangannya datang minggu lalu. Oke. Nah, minggu lalu kita udah belajar soal fasting ya. Jadi sebenarnya ini hanya permainan kata-kata. Fast forward itu sebenarnya adalah bagian dari fasting. So,
sedikit recap aja bahwa minggu lalu kita bersedia, mungkin sebagian, mungkin sepenuhnya yang datang minggu lalu untuk memberikan 21 hari ke depan dari tanggal 5 sampai 25 Januari. Dan buat teman-teman yang mungkin ketinggalan untuk series ini, terus kenapa harus berpuasa, kalian boleh dengar di YouTube, di Shine HOG untuk mendengarkan tentang fasting ini. Tapi basically what we are gonna do as a community di sini adalah kita berpuasa untuk mencari, ya, untuk mencari tuntunan Tuhan, untuk menjalani tahun 2026 ini dengan sesuatu sikap hati yang berbeda. Karena kita mau mengandalkan Tuhan. Anak-anak muda perlu mengandalkan Tuhan lebih lagi. Amin. Dan di fasting yang kita pelajarin adalah fasting doesn't make God move faster, ya. Kita selalu berpikir, oh berarti kalau puasa nih, kalau kita berpuasa Tuhan akan bergerak lebih cepat, Tuhan akan mengabulkan doa-doaku, Tuhan akan making breakthrough and miracles di dalam hidup kita. Tapi tujuan utama dari puasa itu sendiri adalah not making God move faster, but it's actually it removes what slowing us down. Ya, di dalam kerohanian kita, seringkali mungkin kita ngerasa kering dalam iman kita sering merasa jauh dari Tuhan. So this is the right time to fast, ya. Jadi puasa juga bukan berarti dikhususkan hanya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip sudah merasa dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi justru bukan tujuan utamanya untuk membuat kita merasa lebih, dalam tanda kutip lebih dari orang-orang di sekeliling kita berpuasa. Justru di sini kita akan melihat bahwa di dalam puasa hati kita direndahkan. Amin. Justru kita akan semakin lebih humble untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Nah, hari ini masih dalam tema tahun baru 2026. Ada yang tahu ini apa? Vision board, ya. Ini katanya vision board. Nah, mungkin buat sebagian orang ini tidak dilakukan dengan paper dan stickers, ya. Di print gitu-gitu. Biasanya ini anak-anak yang estetik, ya. Anak-anak estetik, anak-anak yang handy suka bikin begini. Cewek-cewek terutama. Tapi mungkin kalau kalian lihat handphone kalian masing-masing. Coba handphonenya masing-masing dilihat. Dibuka wallpapernya itu apa? Ya, biasanya beberapa orang menaruh hal-hal yang dia ingin capai di wallpapernya. Ya, nah ini sebenarnya bagian dari vision board. Jadi vision board ini ada yang ditempel dan ada juga yang ditaruh di HP masing-masing. Ya, relate nggak? Relate ya. Nah di sini ketika kita bicara soal tahun 2026, tahun baru, kita kan selalu mau mencapai sesuatu. Dan dibantulah dengan vision board ini supaya kita bisa melihat hal-hal apa yang ingin kita capai. Mungkin ada yang pengen jalan-jalan ke Korea, mungkin ada yang pengen lulus, mungkin ada yang pengen dapat pasangan, mungkin ada yang lain sebagainya. Setiap orang punya visi yang berbeda-beda di tahun 2026. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita refleksi lebih lagi, apakah ketika kita memulai tahun yang baru, kita juga melibatkan Roh Kudus, melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita? Ya, di dalam perencanaan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu dan maka Dia akan meluruskan jalanmu. Karena ternyata there are many ways to live life, ya. Ada begitu banyak jalan, ada begitu banyak cara untuk menjalani hidup. Makanya di Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kenapa di sini digaris bawahi? Karena ternyata ada banyak jalan. Dan ada jalan yang patut, ada jalan yang tidak. Kalau di terjemahan lain dikatakan bahwa train up a child in the way he should. Di terjemahan yang lain dikatakan right path. Berarti adalah jalan yang benar, jalan yang patut, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada peribahasa dibilang banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau kita bicara soal visi kita tadi, kita pengen mencapai kekayaan dalam usia 30 tahun, 1 miliar dalam 30 tahun, kita mungkin gini, oh ya udah gue ikutin caranya Timothy Ronald.
ya kan? Ada lagi selain Timothy Ronald, ada lagi Koko Emas, tahu nggak Toko Emas? Koko Emas itu siapa namanya? Iya, benar. Iya. Atau aku mau pakai value investing, aku mau pakai apa lagi? Kripto, aku mau pakai many things, ya kan? Jadi bahkan untuk mencapai kekayaan, wis, seru ya. Kekayaan berapa? 1 miliar ya. Di usia 30 tahun itu aja banyak jalannya, ya kan? Jadi di dunia ini begitu banyak jalan untuk menjalani hidup, untuk mencapai visi-visi yang tadi kita ya mungkin udah kita taruh di handphone kita atau di board kita masing-masing. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau bicara soal keselamatan, maybe most of us sudah yakin dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya, yang percaya katakan amin. Tapi ada mungkin di antara kita juga masih ngerasa, Yesus itu bukan satu-satunya. Yesus itu salah satunya. Ya, dewa bisa kok bikin aku selamat. Oh, si ajaran ini bisa kok membuat aku selamat gitu ya, mempunyai hidup yang kekal. Tapi di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat karena hanya Dia. Hanya pengorbanan darahnya, pengorbanan nyawanya yang membuat kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Nah tapi kalau kita bicara tentang the way of living, ternyata di dunia ini ada begitu banyak jalan yang ditawarkan, ya kan? Jalan yang ditawarkan untuk kamu ikuti, untuk kita ikutin supaya mencapai tujuan kita. Nah, tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, di Kolose 2 ayat 6 dikatakan ini, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Oke, di Amsal dikatakan jalan yang patut baginya. This give us an information bahwa ada begitu banyak jalan. Tapi di ayat berikutnya di Kolose 2 ayat 6 ini, jikalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, no choice, sebenarnya kita harus hidup di dalam Dia. Jalan yang kita pilih itu sudah dijalani, ya, bukan cuma sekedar ikut Yesus terus Yesus bilang this way, enggak, tapi Dia bilang I am the way, the truth and the life. Dan bahkan Dia menjalankan jalan itu. Dia nggak cuman kayak, yaudah ini jalannya, kamu jalanin deh gitu. Tapi Dia sudah menjadi jalan dan Dia menjalankannya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya kalau di tahun 2026 ini, kita sebagai anak-anak muda masih mau jalan dengan jalan kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri, dengan cara kita sendiri, kita nggak seleksi, kita nggak filter influencer yang kita ikuti, you gonna be watch out. Maybe 2026 bukan jadi tahun yang better but bitter. Karena pilihan-pilihan kita tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Makanya hari ini di fast forward part yang kedua ini, kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana sih mengikuti jalan Yesus, mengikuti jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah memberikan teladan dalam kehidupannya. Ada 3 hal yang seringkali, mungkin beberapa kali atau seringkali sudah disampaikan ya selama kita ibadah for such a long time. Kita selalu bicara sebagai orang Kristen. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. By the way, yang fasting ini, maybe this is like the first year, atau nggak tahu deh, sudah sekian lama kita nggak pernah belajar tentang puasa ya. Mana bisa lah anak-anak puasa gitu kan, anak-anak muda puasa. Puasa itu hanya untuk orang-orang yang lagi kepepet ya kan. Kalau lagi butuh jawaban baru puasa gitu. Tapi minggu lalu kita udah belajar. Nah, so basically kembali lagi ke teladan hidup Yesus, ada 3 hal yang Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia menjalankannya untuk bisa melakukan kehendak Bapa, ya kan? Kita belajar bahwa Yesus datang ke muka bumi, datang ke dunia selain untuk memberikan dirinya di kayu salib, sepanjang perjalanan hidupnya 3,5 tahun pelayanannya secara resmi, Dia membangun kerajaan Allah.
Ya, dia mengajarkan orang-orang untuk hidup dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan dan dia melakukan kehendak Bapaknya dengan 3 hal ini, 3 praktek ini sih yang dilakukan oleh Yesus dalam kesehariannya. Yang pertama adalah prayer and worship. Sama-sama katakan prayer and worship. Ya, bahkan Yesus yang memang adalah Tuhan, dia sendiri mempraktekkan bagaimana dia pergi. Seringkali dia menyiapkan waktunya untuk pergi ke secluded area gitu ya, lonely places untuk berdoa. Ya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kalau kita baca dalam keseharian sebagai Yesus sebagai orang Yahudi, jangan lupa dia orang Yahudi, bukan orang Chinese, bukan orang Batak. Dia orang Yahudi, mereka itu menjalankan ritualnya, itu melebihi dari setiap agama yang kamu tahu di Indonesia deh. Intinya gitu, orang Yahudi ritual agamanya melebihi dari ritual agama yang kamu tahu di Indonesia. Bahkan mungkin I bet the most gitu ya, yang paling religious gitu. Kamu bayangin aja hari Sabat. Hari Sabat di sana mencet lift aja kagak boleh. Sebegitunya gitu. Mereka benar-benar literally, kalau bahasa literally melakukan hukum Taurat dan masalahnya dengan tradisinya. Jadi dia melakukan prayer and worship ya. Dan selanjutnya Bible reading. Of course di sana belum ada, di zaman Yesus hidup belum ada Bible karena firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri menceritakan tentang Yesus, kedatangan Yesus dan pekerjaan Yesus dan Roh Kudus Allah Bapa di dalam kehidupan manusia. Jadi belum ada Bible of course. Tetapi apa yang dia baca adalah yang dituliskan dalam kitab Taurat. Orang Yahudi belajar kitab Taurat ya, yang di dalam Alkitab kita juga itu ada di Perjanjian Lama. Sebagian dari Perjanjian Lama adalah kitab Taurat dan dia mempelajarinya dan dia memperkatakannya, bahkan dia menggunakannya ketika dicobai oleh iblis, dikatakan it is written. Karena dia sudah baca. Dan apakah kita di sini yang dengan segala kemewahan yang kita punya, dengan segala privilege yang kita punya, kita sudah baca Alkitab? Maybe no, gitu kan. Udah Kristen dari lahir, tapi baca Alkitab aja belum selesai. Tapi kalau baca Harry Potter, mungkin gak ada ya. Jangankan baca Harry Potter, memang gak pernah baca aja gitu. Cuman baca buku kuliah gitu ya, baca apa lagi. Terkenal tuh, apa tuh namanya? Wattpad, Webtoon, Wattpad, apalagi ya, anime gitu ya, manga gitu ya, itu mah saya baca gitu. Tapi kalau yang Bible, kayaknya tunggu nanti deh. Nah selanjutnya apa? Fasting ya, kemarin udah dibahas, minggu lalu udah dibahas tentang fasting atau berpuasa. So basically 3 hal ini adalah dalam tanda kutip ya, kegiatan spiritual yang dilakukan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia di muka bumi ini. Dan kalau kita ngerasa gini, I am a Christian, aku adalah pengikut Kristus, kenapa kita tidak melakukannya? Kenapa kita merasa bahwa hal-hal ini nggak perlu dilakukan oleh orang-orang di zaman ini? Ya, kayaknya nggak perlu deh, nggak relate deh untuk melakukan hal-hal ini. Gitu. Nah, makanya kita belajar di hari ini, balik lagi, there are many ways to live life. And which one that you want to choose? Benarkah diri kita nih mau berjalan seperti Yesus? Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kayaknya ayat ini seringkali kita skip ya. Kita skip ayat-ayat yang dalam tanda kutip mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak, dalam tanda kutip ya, hal-hal yang tidak nyaman buat kita lakukan. Baca Alkitab gak nyaman, berdoa gak nyaman, worship gak nyaman. Apalagi kalau worshipnya cuma di rumah doang, gak ada
yang mengiringi, nggak ada lagu, nggak ada orang-orang di sekitar, kayaknya susah, tidak nyaman. Apalagi berpuasa mungkin buat sebagian dari antara kita. Nah, sedangkan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, tapi di dalam Amsal 22 ayat 6 di terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, train up a child, atau didiklah orang muda in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Jadi the best way untuk mengikut Yesus adalah now. Jangan tunggu sampai kekayaanmu sudah 1 miliar dulu. Jangan tunggu sampai umurmu 30. Jangan tunggu sampai kamu dapat pasangan. Jangan tunggu sampai keluargamu baik-baik saja. Jangan tunggu sampai orang itu minta maaf sama kamu. Jangan tunggu sampai papa mamamu bertobat. There's no time kalau kamu nggak make the time. Jadi hari inilah the best year that you can give to God. 2026, the best year that you can give to God. Train up. Berulang kali kita selalu bilang kalau train berarti sebelumnya dari tidak bisa menjadi bisa. Kita selalu menggunakan ilustrasi kalau lagi nge-gym, ya kan? Kalau lagi nge-gym, satu kali datang, enggak tiba-tiba lu jadi aderai, ya kan? Harus disertai dengan beberapa sesi-sesi berikutnya, bahkan dijaga dietnya, ya kan? Diet itu bukan soal tidak makan ya, diet itu bicara soal balance dari nutrisi makanan yang kita makan. Tahun 2026 kalian percayalah, tahun 2025 dan 2026 saya baru bisa berkata seperti ini. Sebelumnya, I'm not person yang suka melakukan physical activities, ya. Itu disclaimer aja. Jadi train up. So 2026 let's train up. Nah, nggak cuma soal fisik tapi juga spiritual. Makanya hari ini kita spesifik bicara soal spiritual disiplin. Jadi yang 3 yang tadi saya sebutkan itu adalah bagian dari disiplin rohani. Sama-sama katakan disiplin rohani. Benar, disiplin rohani ada 3, prayer and worship. Yang kedua ada Bible reading. Ada yang ketiga adalah fasting. Itu adalah hal yang seharusnya kita sebagai orang Kristen nggak tabu untuk ngomongin, bukan cuma sekedar ngomong pastinya, nggak tabu untuk menjalankannya. Jangan bilang kalau puasa hanya untuk mereka yang lebaran gitu. Puasa bukan hanya untuk orang yang lagi cari ilmu buat di Gunung Kawi. Tahu ya, puasa putih mereka biasanya. Oke. Itu adalah hal-hal yang harusnya kita lakukan. Gitu ya. Bahkan kita saking enaknya gitu ya. Kan ikut Tuhan Yesus gitu ya. Di mana-mana kita adalah Bait Roh Kudus. Jadi kita enggak perlulah datang ke gereja hari Minggu. Kita aja cukup datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi hal-hal ini seringkali membuat kita jadi kayak take it for granted gitu akan kerohanian kita. Terus ujung-ujungnya kita nyalain Tuhan. Tuhan, kok aku gak ngerasain apa-apa, kok rohaniku kering. Ya kamu tidak melakukan, tidak train yourself with the spiritual disciplines. So what you ask for? Ya kan? Bahkan murid-murid Yesus di satu kesempatan mereka bertanya kepada Yesus, pengikut Yohanes berpuasa, kok ahli-ahli Farisi, orang Farisi berpuasa, kok kita nggak diajarin puasa? They ask because they hunger of that. Nah, seringkali kita yang udah tahu nih perjalanan Yesus, kisah hidup Yesus sampai akhirnya mati, bahkan kita sendiri ngerasain bagaimana hidup kita yang lama sudah ditebus. Kita malah nggak mau melakukan hal-hal yang tadi. Kita malah anti kalau disebut disiplin rohani. Kalau mungkin gembala kul atau kakak rohani kita meminta kita melakukan hal tersebut, kita ngerasa hidup kita dikepoin. Kita ngerasa disusah-susahkan gitu ya. Atau mungkin dalam pelayanan kita diminta untuk baca Alkitab. Kita pikir itu untuk kebaikan daripada pemimpin kita. For their credit. Padahal justru hal-hal itu perlu kita lakukan untuk
diri kita sendiri untuk bisa kehidupan kerohanian kita terbangun. Untuk kita nggak lagi jadi sekedar anak-anak gampangan, ya. Untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Jadi tahun 2026 ini yuk sama-sama belajar untuk embrace the spiritual discipline. Jadi kita ngomongin spiritual discipline ini bukan kayak hukuman, tapi dari kerinduan kita untuk sama-sama mau going deeper with God. Amin. Jadi kalau ditanya udah baca Alkitab belum, atau ditanya gimana saat teduhnya, jangan merasa bahwa itu adalah bentuk justifikasi. Kayak justifikasi, iya pembenaran atau kayak judgment dari orang lain. But because we do care of your spiritual discipline. Kalau dalam tanda kutip gereja hanya cuma mau supaya bangkunya terisi, tapi gak peduli sama kehidupan rohani gitu ya. How bad is it gitu loh. Yang penting kamu datang, yang penting kamu pelayanan, yang penting persembahanmu banyak, yang penting kamu perpuluhan, tapi nggak tanya soal spiritual disiplin kamu. That's something wrong. Dan kita mau belajar di tahun 2026 ini from discipline to become a life we live. To be honest, Cece pun juga nggak terbiasa buat berpuasa gitu ya. Dan to be honest, there's a lot of things, there's a lot of entertain yang I consume every day gitu ya. Kalau teman-teman yang tahu bagaimana cara aku bekerja 9 to 5, itu aku sering banget dengerin podcast. Iya, podcast. Makanya aku tahu tuh Timothy Ronald dan kawan-kawan, Dr. Tirta gitu, lu tanya aja sama gue. Pasti kalau Koet kagak ngerti dia tanya aja sama aku. Pokoknya yang viral, yang hype, gue ngerti gitu. But ya, tahun 2026 ini I'm making an honest conversations with you guys. It's really hard, but it is something that we need to do gitu loh. Sebagai anak-anak Tuhan. Kalian bisa aja ngeliat gini, oh iya dia udah dalam tanda kutip rohani, dia bisa sharing, dia bisa khotbah. Tapi the way we live every day, that's matter gitu loh. Bukan cuma hari Minggu 2 jam ini, atau 1 jam ini kamu lihat aku khotbah gitu. But the daily life that I live gitu loh. Dan itu perlu yang namanya spiritual discipline. Hari-hari ini kita perlu belajar melakukan disiplin rohani ini sampai kita bisa menjadikan itu a way of life, a life we live. Contohnya seperti ini teman-teman. Waktu kita menjadikan spiritual discipline ini sebagai sesuatu yang kita lakukan out of disiplin gitu ya. Kayak disiplin itu kayaknya apa? Berat ya. Kayak aduh, disiplin gitu. Kayaknya berat, terus apa lagi? Tidak menyenangkan gitu ya. Contohnya gini, I must pray and read the word. Kan I must, aku wajib, aku harus berdoa dan baca Alkitab. Mungkin dipaksa, mungkin di absen. Dan kita masih merasa terpaksa. Kemudian I resist sin, aduh aku gak boleh ngerokok lagi, aku gak boleh buka aplikasi yang pinjol-pinjol lagi gitu ya. I resist sin because I must. Malu lah soalnya aku udah pelayanan. Oh aku gak boleh hidup begini, aku gak boleh ngerokok lagi, aku gak boleh berkata kasar lagi, gak boleh berkata kotor, aku gak boleh pacaran sembarangan, aku gak boleh ngegebet orang kiri dan orang kanan gitu ya. I resist gitu, aku tolak gitu ya. Karena aku harus. Terus yang selanjutnya I need to obey. Ya kan? Aku harus taat nih, aku harus taat sama gembala kulku, aku harus taat perpuluhan, aku harus taat lalalala dan sebagainya. So, the words that I just mentioned to you, kalimat-kalimat tadi, to be honest itu adalah kalimat yang sering kali kita utarakan di dalam perasaan dan hati kita, ya kan? Oh aku sebagai orang Kristen aku harus seperti ini, aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Dan let us be honest gitu. Itu adalah hal yang wajar. Wajar. Kenapa wajar? Karena memang hidup kita masih dalam tanda kutip ya. Hidup kita kan masih terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di dunia. Dan kedagingan kita ya. Minggu lalu kita juga ada belajar ada roh, jiwa dan tubuh, ya kan? Kita masih terbiasa untuk mengikuti apa kata tubuh dan tidak melabuhkan jiwa kita kepada roh kita. Nah, kalau tapi setidaknya nih,
Jadi aku cuman pengen hari ini kita jangan anti dengan kata disiplin. Kalau kita masih ada di step yang kayak aku harus, it's good rather than kamu berpikir bahwa kehidupan rohanimu dan kehidupan jasmanimu terpisah. Ngerti nggak? Kalau kamu masih merasa aku harus melakukannya, it's okay. Tepuk dirimu dan bilang, it's okay. It's okay kalau kamu masih terpaksa datang ke gereja. It's okay kalau kamu masih terpaksa melayani. It's okay. Karena daripada kamu menyia-nyiakan Yesus di dalam hidupmu, menyia-nyiakan pengorbanan Yesus gitu, dan hidup sesukamu. Ya kan? Kalian punya banyak pilihan loh untuk tidak hadir hari ini. Ya kan? Bisa ke mall, bisa kemana-mana, ya kan? Mau pacaran suka-suka. Do you have many options? Tapi the awareness that the Holy Spirit gives to you untuk datang, untuk mau dimuridkan, let's embrace it. Meskipun terkesan masih berupa disiplin. Dan selanjutnya, ketika berubah menjadi the way of living, kita akan bisa bilang, I live in communion with God. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu jadi firman-Nya, prayer, itu jadi makanan, ya kan? Yesus saja bilang gitu loh, melakukan kehendak Bapakku adalah makananku. Gak apa-apa kalau hari ini saya pun masih ngerasa, oh aku melakukan ini karena perintah, bukan melakukan karena kehendak Tuhan. It's okay. This is not who I am anymore. Sampai kalian bisa bilang kepada dosa kalian, sampai pada addiction kalian, enggak, aku gak bisa ngelakuinnya, aku gak mau ngelakuinnya karena it's not who I am anymore. I'm the child of God. Aku udah ditebus Tuhan. Jadi I do what pleasing God because I'm His child. Bukan karena embel-embel pelayanan kita, bukan karena embel-embel keinginan atau doa kita yang belum dijawab Tuhan. Dan selanjutnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, jadi kasih karunia, grace does not cancel discipline, ya. Jangan karena, Yesus kan sudah mati di kayu salib, itu mah murid-muridnya, itu murid-muridnya di zaman Yesus harus begitu. Kita mah nggak perlu. Yesus sudah menyelamatkan kita. Aku jatuh dalam dosa, ya aku tinggal berdoa dan bertobat. Nanti jatuh lagi. Itu namanya tomat ya, tobat kumat, gitu ya. Tapi kita sudah diselamatkan karena kasih karunia, tapi kita juga perlu tahu itu tidak meng-cancel, tidak membatalkan pentingnya disiplin rohani dalam hidup kita. Justru karena kita sudah menerima kasih karunia itu, justru kita semakin bersemangat untuk menjalankan disiplin rohani tadi. Amin. Nah, selanjutnya adalah disciples of Christ. Yeah. Oke. Salah satu hal yang saya mau promosikan adalah nonton The Chosen. Ada di aplikasi The Chosen atau di Netflix. Ya, so basically, tapi tetap harus baca Alkitab dulu ya. Jangan, nggak usah baca Alkitab, nonton aja gitu ya. Itu juga salah, karena firman Tuhan adalah the foundations. Ya tadi kita nyanyi ya, foundations. The spoken words, atau mungkin juga hal-hal yang terinspirasi, buku-buku rohani, segala sesuatu yang terinspirasi dari firman, ya kita harus baca firmannya dulu, baru inspirasinya. Salah satunya adalah film ini. Dan kita belajar series ini. Dan di series ini ada pengikut Yesus. Dan di pengikut Yesus ini selalu punya karakter yang berbeda-beda. Ya iya ya. Bahkan anak yang kembar sekalipun, kembar dari satu indung ya, satu apa ya, itu dah pokoknya kembar identik aja sifatnya pasti berbeda, ya kan? Kalau teman-teman ikut dalam kelas motivasi, iya, pasti selalu dibilang gini, coba lihat tangan kamu, ya, ada tulisan M nggak? Nggak, coba lihat tangan kamu, jari kamu, itu sidik jari, pasti berbeda, ya kan? Jadi itulah keunikan kita. Nah, di balik keunikan ini terjadilah keunikan di dalam murid-murid Kristus. Ya termasuk kita. Kita lihat anak-anak kul kita, beragam sifatnya. Sama, Yesus juga ngelihat, beragam gitu. Beragam latar belakangnya, dan yang paling menurut saya, paling frustrated adalah bukan beragam backgroundnya. Tahu nggak yang paling bikin frustrated apa?
beragam motivasinya. Itu lebih challenge gitu. Mendidik orang dengan motivasi yang berbeda-beda. Coba siapa di sini yang pelayanan, pasti motivasinya beda. Satu dengan yang lain. Yang diucapkan sih sama, ya. Tapi dalam hati beda. Yang diucapkan ya ingin melayani Tuhan, ingin memuridkan generasi, itu yang diucapkan. Coba di dalam hati, ya biar Roh Kudus saja yang beracara. Ya, jadi background kita boleh beda-beda, tapi ternyata yang paling membuat menjadi challenge menjadi dalam pemuritan adalah motivasi yang berbeda. Motivasi yang berbeda melihat Yesus bukan dalam tanda kutip melihat Yesus sebagai seorang Mesias yang waktu itu disangka, dikira, diharapkan oleh murid-muridnya adalah menggulingkan kekaisaran Romawi. Tetapi pada kenyataannya Yesus justru make friends dengan orang-orang yang dianggap terhina atau orang-orang yang berdosa. Bahkan dia juga menyampaikan firman-firmannya untuk orang-orang Romawi, bahkan prajurit Romawi juga ada yang bertobat, percaya pada kesaksian hidup Yesus. Nah sekarang kalau kita belajar gini, oh itu kan Yesus pada saat bersama dengan murid-muridnya. Bukankah kita juga adalah murid-murid Kristus? Sekali lagi kita harus hidup seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Yesus berkata ampuni, ampunilah. Kalau Yesus berkata beri, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Yesus kata beri, ya beri. Bukankah kita seringkali overthinking, ya kan? Anxiety. Ada nggak Yesus ngomong hal itu? Ada. Bacalah Alkitabmu, ikuti teladannya. Bukankah Yesus sudah menunjukkan jalan kepada kita? Amin. Dan selanjutnya, nah tadi kan mukanya Yesus ya. Seringkali kita pakai mukanya Yesus. Ini mukanya Yudas by the way. Nah di sini Yudas Iskariot adalah yang mengkhianati Yesus, ya kan? Dan tapi sebenarnya yang mengkhianati Yesus bukan cuman Yudas. Kalau Yudas kan menjual, ya. Dia terima uang. Tapi Petrus juga menyangkal. Petrus juga ngomong, enggak aku enggak akan meninggalkan. Murid-muridnya juga ngomong gitu, enggak akan ninggalin, tapi pada ninggalin. So basically pengkhianatnya tuh semuanya pengkhianat gitu ya. Semuanya juga takut waktu Yesus ditangkap. Tapi mengapa Yudas pada akhirnya sebagai murid Yesus dalam tanda kutip dia gagal? Karena yang ada namanya disconnections. Kalau teman-teman belajar di dalam firman-Nya dikatakan bahwa ketika Yudas akhirnya menyadari bahwa dia salah, dia tidak kembali kepada kawanan murid-muridnya. Tapi dia memutuskan untuk gantung diri. Bahkan itu masih debatable ya, matinya karena gantung diri atau apa, pokoknya intinya dia melakukan percobaan pembunuhan pada dirinya sendiri. So, kalau kita tadi bicara soal spiritual disiplin, dengan motivasi kita yang beragam, Tuhan menerima teman-teman, Yesus menerima kita dari segala latar belakang kita, dan menerima kita dengan segala motivasi kita yang tidak benar. Ya, dia terima. Kita tetap perlu melakukan spiritual disiplin, tapi kita perlu sadar bahaya trap dari disconnections. Disconnections ini singkatnya adalah living by doing, not by surrender. Artinya gini, ketika kamu menjalankan disiplin rohanimu, ketika kamu belajar menjadi murid Kristus, tapi bukan berdasarkan kasih karunia, tapi berdasarkan motivasi eksternal. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya jawaban doamu diperoleh, maka kamu disconnected. Jadi murid Yesus iya, dia bertemu dengan Yesus iya, melihat mujizat iya, tapi jadi seperti Yudas yang disconnected. Yang akhirnya setelah disconnected pelan-pelan dying. Bukan cuma sekedar dying sekarat, tapi akhirnya benar-benar die. Iman kita, faith kita bisa mati kalau kita disconnected. Cuman melakukan spiritual disiplin seperti murid-murid Yesus melakukannya, bahkan bersama dengan Yesus, tanpa connection, tanpa hubungan dengan pribadi Yesus. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa Yesus memang gak bersama-sama dengan kita lagi.
di muka bumi ini. Karena dia sudah menjalankan tugasnya. Tapi dia mengirimkan Roh Kudusnya buat setiap daripada kita. Supaya dalam tanda kutip disiplin-disiplin atau praktek-praktek rohani tadi, baca Alkitab, berdoa dan menyembah, berpuasa, tidak lagi kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka hari itulah kita akan belajar bahwa kita mau meng-align setiap motivasi kita melakukannya. Kita mau tahu kehendak Tuhan, bukan sekedar untuk mendapatkan keselamatan, karena kita udah diselamatkan. Dan yang ketiga adalah dengan tidak melakukannya tanpa connection dengan Tuhan, tanpa surrender. Kalau kita masih menjalankan spiritual disiplin tadi dengan sekedar melakukan, maka kita bisa jadi seperti Yudas yang tidak pernah mau menyerahkan motivasinya, harapannya, expectation-nya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan setiap daripada kita perlu tahu bahwa Roh Kudus menyertai kita. Amin. Yesus sudah bersama dengan Bapa di surga dan Roh Kuduslah yang dikirim kepada setiap daripada kita untuk menyertai kita dan membantu kita menjalankannya. Kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 25, 1, 2, 3. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Roh Kudus sudah dikirimkan kepada kita, dan Roh Kudus yang akan membantu kita lebih berserah, more surrender. Tapi sekali lagi, it doesn't mean it cancel the discipline. The discipline is still there. Justru Roh Kudus itu apa? Penolong. Bukan Roh Kudus yang harus berpuasa untukmu. Bukan Roh Kudus yang harus baca Alkitab untukmu. Bukan Roh Kudus yang harus berdoa, worship kepada Yesus. Kitalah yang harusnya supaya kita semakin seperti Yesus. Dengan Roh Kudus yang adalah penolong dalam hidup kita. Kita selalu bilang seperti ini teman-teman. Holy Spirit is helper, not the doers. Doers yang melakukannya adalah kita. Dan kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Hari ini kita akan belajar bahwa spiritual discipline ada sesuatu yang di tahun 2026 ini kita lakukan sama-sama. Dan Roh Kudusnya menyertai kita. Dan ada satu hal lagi yang saya juga pelajarin. Ada salah satu buku yang terkenal sekali, judulnya Atomic Habit. Tahu? Ya, Atomic Habit ini basically mungkin bisa dibilang merangkum setiap setiap research yang dilakukan tentang habits. So, one of the things adalah identity based habit. Jadi disiplin itu bisa dalam tanda kutip ya. Disiplin digunakan untuk mereshape our habits ya. Tapi identitas kita, kalau kita mengaku identitas kita, itulah yang mereshaping our heart. Ya. Seringkali kita selalu berpikir bahwa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sesungguhnya adalah kita melakukannya karena Yesus sudah melakukan terlebih dahulu buat kita teman-teman. Bahkan di salah satu firman-Nya dikatakan bahwa Yesus sampai sekarang di surga masih berdoa buat kita. Dia jadi pendoa syafaat buat kita teman-teman. Dia mendoakan, Edwin kamu lagi lemah. Tuhan Yesus berdoa buat Edwin. Amin. Tuhan Yesus berdoa buat setiap dari kita di surga.
Dan yang sekarang bersama dengan kita siapa? Roh Kudus. Jadi sama-sama acknowledge pentingnya spiritual disiplin. Dan kita mau supaya salah satu lagi, Atomic Habit berkata adalah the power of the environment. Kita perlu menciptakan lingkungan, kita perlu menciptakan komunitas yang sama-sama support each other on this discipline. Bro, kamu butuh pertolongan support apa supaya bisa gak merokok lagi, ya? Supaya kamu bisa gak jatuh dalam dosa lagi. Supaya kamu bisa baca Alkitab, what can I do for you? Ya, moga di tahun 2026 ini semua kita sungguh-sungguh jadi murid Kristus. Yang mau katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Setiap kita diberkati, amin. Nah, sebelum kita berdoa, mungkin ini ilustrasi aja untuk menguatkan apa yang Angel sudah sampaikan. Coba bayangin ya, kalau kita sakit, kita minum obat, kita sembuh, tanda kita sembuh adalah kita bisa olahraga. Oke, ulang ya, kita sakit, minum obat, habis itu sembuh, dan setelah sembuh baru kita bisa berolahraga, menjaga kesehatan. Nah, waktu kita belum kenal Yesus, itu ibaratnya kita lagi sakit. Yesus jadi obat yang menyelamatkan kita. Amin. Berarti yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Sekarang kita sudah sembuh, sudah selamat. Nah, waktu kita sudah selamat atau kita sudah sembuh, kita bisa berolahraga, betul? Nah, apa sih maksudnya? Spiritual disiplin itu bukan hal yang menyelamatkan kita. Seperti kamu sakit dan disembuhkan karena obat dan bukan karena olahraga, betul? Kamu sakit, sembuhnya karena obat, bukan karena olahraga. Tapi setelah kamu sembuh, cara kamu menghargai kesembuhan yang sudah kamu terima dengan obat yang kamu minum adalah berolahraga. Sama halnya, hari ini aku berdosa, bukan spiritual disiplin yang buat aku selamat, Yesus yang buat aku selamat. Sekarang aku udah percaya Yesus, aku sudah menerima keselamatan. Cara terbaik untuk menghargai keselamatan yang kamu terima adalah dengan spiritual disiplin. Itu yang kita lakukan. Dan saya berdoa kita semua mengerti, kita bisa melakukannya. Perhatikan waktu Yesus menjawab pencobaan dari iblis, apa yang Yesus gunakan? Firman Tuhan. Koko ada baca satu sumber yang menuliskan seperti ini. Yesus melawan pencobaan bukan dengan hal-hal yang kita nggak bisa akses. Ya, Yesus melawan iblis nih bukan dengan sesuatu ilmu yang hanya Allah yang bisa gitu. Yesus melawan pencobaan iblis dengan menggunakan firman yang juga accessible, bisa diakses oleh setiap kita. Amin. Berarti itu nggak eksklusif. Karena dia Tuhan sih, dia hebat deh bisa lawan pakai kekuatan dia. Enggak. Iblis dikalahkan waktu Yesus memperkatakan firman. Dan firman itu juga ada di setiap kita. Amin. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita buka Bible app kita, firman yang sama, pedang yang sama, tangan Tuhan Yesus ada di tanganmu juga. Amin. Jadi kamu bisa pakai. Kamu bisa pakai dan kamu bisa menang. Biarlah kita sama-sama melihat tahun ini sebagai tahun di mana kita menang dan tidak kalah. Amin. Nah, boleh ditampilkan slide yang fasting. Buat teman-teman yang mungkin baru dengar, fasting itu adalah puasa. Jadi we are on the journey of 21 days of prayer and fasting. Kita udah mulai berpuasa dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 25 Januari. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar terus merasa gini, wah aku udah ketinggalan dong nih. Gak apa-apa, kamu bisa memulainya bahkan besok. Oke, kamu bisa memulainya bahkan besok. Jadi it's okay, kamu bisa melanjutkannya. Nah, apa tujuan kita berpuasa? Tujuan berpuasa adalah untuk merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Bukan untuk mengubah Tuhan ya teman-teman. Kita puasa bukan untuk mengubah Tuhan, tapi mengubah kita. Waktu kita merendahkan hati, Alkitab berkata, God gives grace to the humble. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Waktu kamu rendah hati, grace-nya Tuhan dikasih. Waktu kamu sombong, ya kamu cari sendiri.
Nah, siapa yang butuh grace-nya Tuhan di tahun 2026 ini? Kalau kamu butuh, rendahkan hatimu dan ekspresikan dengan puasa. Nah, puasa adalah preparation for temptation. Fasting is preparation for temptation. Ya, puasa adalah latihan menghadapi pencobaan. Pencobaan itu pasti datang. Dan kita akan mempersiapkan diri waktu kita berpuasa. Lalu berpuasa adalah mereplace eating time with reading time. Jadi waktu kamu puasa, kamu gak makan. Misalkan jam 12 siang, teman-teman semua pada makan, kamu gak makan nih. Replace eating time with reading time. Jadi kamu gak makan, tapi kamu pakai itu untuk membaca firman Tuhan. Sebab manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi buka Alkitab kamu. Dan yang kita lakukan di Shine adalah kita gak cuma puasa makan, tapi kita juga puasa excessive entertainment, salah satunya adalah sosial media. Jadi Anda akan hilang dari peredaran sosial media selama 21 hari. Tapi kamu jadi muncul di hadirat Tuhan, amin. Kamu jadi muncul di hadirat Tuhan. Kamu ada di peredaran hatinya Tuhan. Nah, jadi selama kita puasa yang kita lakukan seperti ini. Misalkan ada yang memilih puasa 12 jam gak makan. Atau ada yang memilih 16 jam gak makan. Biasanya 16 jam ini melewati jam tidur ya. Jam 8 makan malam terakhir, buka puasanya jam 12 siang, skip breakfast. Nah, atau ada yang one meal a day. One meal a day berarti makannya cuma sekali. Mungkin dia puasanya 20 jam, 22 jam. Tapi dia cuma makan sekali. Nah, buat yang baru pertama kali mau belajar, kita nggak menyarankan yang one meal a day. Ya, kamu bisa mulai dari yang 12 jam atau yang 16 jam. Oke, nah walaupun jam puasanya sudah berbuka nih, wah udah boleh makan nih. Kita tetap melanjutkan puasa sosial media. Kok gimana kalau aku memang kerjanya di bagian sosial media, aku harus ngepost kok, aku content creator yang paling keren. Boleh. Caranya adalah kamu ngepost, tapi kamu nggak nge-scroll. Kemarin ada yang bertanya juga dari teman-teman dewasa muda, kok tapi aku kerjaannya memang harus dari scrolling kok. Ya udah, kalau memang kerjaannya harus scrolling lah. Tapi di luar jam kerja berarti tidak scrolling lagi. Oke? Dan kalau kamu mau bingung nih, kok jadi aku ngapain dong sambil nunggu jam buka puasa ini? Ngabuburitnya gimana nih ngabuburit ya? Nah, caranya gimana? Baca Alkitab, oke? Atau kalau kamu sudah baca Alkitab, kamu bisa replacing dengan kayak tadi Cenja bilang nonton film The Chosen. Itu ada aplikasinya dan for free. Dan kamu akan jadi semakin kaya melihat karya Yesus di zaman itu dan melihat Alkitab jadi lebih nyambung. Oke, kamu boleh dengar khotbah, dengar lagu rohani, boleh baca buku. Oke, hal ini akan terkesan aneh. Tapi kenapa sih kok kita harus puasa? Karena Yesus bilang gini, Waktu mempelai pria itu diambil dari murid-murid, disitulah murid-murid Yesus akan berpuasa. Artinya waktu Yesus tidak lagi ada di dunia, sudah naik ke surga, itulah waktu yang tepat untuk berpuasa. Dan sekaranglah waktunya, Yesus naik ke surga, dan di antara waktu itu, hari-hari ini kita berpuasa merendahkan hati. Nah buat teman-teman, kadang mungkin bingung baca Alkitabnya dari mana, bisa juga menggunakan devotion ini, jadi teman-teman bisa scan untuk mendapatkan renungan. Kita update ini setiap minggu. Jadi minggu yang kedua sudah diupdate, ada di link ini. Teman-teman bisa lihat devotionnya, ada practical tips yang bisa dilakukan, apa yang harus didoakan, semuanya bisa dilihat di situ. Nah, Koko juga mau memberikan encouragement kalau ada yang udah jalanin puasa dan kamu merasa, aduh gagal kok kemarin aku kok Selasa, Rabu jebol ya. Kayaknya udahlah kok 21 jadi gak genap lagi nih sekarang. Koko mau bilang dan mengencourage, kalaupun kamu sempat gagal, lanjutin aja. Ini bukan tentang legalistik ya. Enggak 21 hari berarti enggak rendah hati kamu. God gives grace to the humble. Kamu enggak humble, enggak ya. Kalau kamu lagi jalanin kemarin, terus ada 1-2 hari kamu skip nih, gagal. Entah karena sakit atau karena yang lain. Dipaksa bos makan kamu, makan. Iya bos gitu ya. Enggak bisa nolak nih. Ya udah. Tapi lanjut lagi. Amin. Lanjut lagi. Enggak apa-apa. Ini bukan tentang harus 21 hari, tapi selama 21 hari ini, ambil waktu. Ada yang mau ambil 7 hari aja, ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa. Dan aku juga mau tutup dengan, boleh kasih yang slide berikutnya? Jadi yang kesaksian atau sharing God's story in me, ini adalah cara kita untuk melayani Tuhan. Ya, karena Koko yakin ada banyak cerita Tuhan. Terlebih lagi di saat kita berpuasa. Ada banyak hal yang Roh Kudus bisa nyatakan. Nah, kalau teman-teman punya kesaksian, share-lah di
link ini, scan, tuliskan. Kesaksiannya nggak harus wow ya, nggak harus wow yang kayaknya spektakuler banget gitu. Hal yang simple tapi kamu ngerasain Roh Kudus, ngerasain hadirat Tuhan, di jamah Tuhan, lagi ibadah, lagi komsel, mungkin di salah satu ibadah Shine, mungkin di Natal kemarin, atau mungkin di ibadah hari ini, atau mungkin secara pribadi nih lagi doa, aku ngerasain ini loh kok, aku bersyukur banget. Tuliskan. Setiap kali kamu memberikan kesaksian, kamu sedang melayani Tuhan. Karena kesaksian itu draw people to God, bukan draw people to us. Kesaksian itu menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan buat kita, bukan apa yang kita lakukan buat Yesus. Amin. Jadi orang akan makin lihat, wih keren banget Tuhan ya. Dan kamu bisa melakukannya sesimpel memasukkan ceritamu. Nah yang kedua, kamu bisa nguatin teman-teman yang mungkin dalam pergumulan yang sama. Kayak contoh tadi, Kak Imel sampai nangis itu. Membaca kesaksian orang lain. Kenapa? Ya mungkin ya ada di antara kita juga yang sama. Kalau orang ini bisa mengalami kuasa Tuhan, keluarganya bisa akhirnya percaya Yesus, pasti keluargaku juga bisa, amin. Pasti Roh Kudus yang sama bisa lakukan hal ini juga buat mamaku, buat papaku, buat adikku, amin. Jadi kamu bisa nguatin orang lain, sesimpel memasukkan ini dan nanti akan dibacakan. Dan di situ kita tidak akan menyebutkan nama. Lalu yang terakhir, waktu kita bersaksi, iblis dipermalukan. Amin, karena iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Oke, jadi bersaksilah. Koko pengen Shine ini belajar untuk bersaksi. Dengan sesimpel memasukkan cerita kalian, kita akan bacain, kita akan sortir. Kalau memang ada hal yang perlu kita gali, kita akan tanya sama teman-teman lebih lanjut. Tapi yang pasti, supaya kita semua tuh bisa mendengarkan cerita Tuhan. Ya, karena banyak hal yang Roh Kudus lakukan. Nah, salah satunya penutupnya adalah gini. Kemarin beberapa teman-teman dari sini pelayanan di Rokris SMA 5. SMA 5 bikin retret untuk pengurus Rokris di Jembatan 5. Jadi kita pergi ke sana 5 orang nginep di sana dan kita semua dalam keadaan berpuasa ya. Jadi ada yang lagi puasa, ada yang puasa 20 jam, ada yang puasa 22 jam gitu ya. Jadi yang lain pada makan, kita nggak makan. Dan apa yang terjadi, kamu mau ceritakan bukan gara-gara puasa jadi Tuhan tuh melibas mereka, bukan ya. Tapi karena kita puasa, awareness kita akan hadirat Tuhan itu lebih besar. Nah yang kita lakukan, yang kita rasakan adalah waktu kita puasa dan kita melayani, kita tuh bisa merasakan tuntunan Roh Kudus. Dan kemarin kita ngobrol-ngobrol berlima, ada Astin, Aldo, Tian, Esther ya. Dan kita melihat bagaimana anak-anak ini semua dilawat Tuhan. Ya, dijamah Tuhan dan bahkan malam pada saat pentabisan semua orang tuh dijamah Tuhan dengan luar biasa. Dan itu jadi kesaksian buat kita ya, karena wow gitu, kita sampai ngerasain the presence of God was so real, sangat-sangat nyata banget. Baru mulai nyanyi, udah pada mulai meresponi, ada yang nangis, ada yang melakukan ini dan itu. Benar-benar itu bukan kita, tapi kesadaran kita akan Roh Kudus di dalam kita, itu yang membuat hal ini terjadi, amin. Dan Koko mau bilang hal yang sama akan terjadi, gak cuma di dalam setting ibadah, tapi juga dalam waktu-waktu pribadi di cool. Amin, Roh Kudus yang sama mau bekerja dan bergerak di dalam kita. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Jadi Koko undang sekali lagi kita bisa mulai puasa. Kamu bisa taruh kesaksian kamu di sini. Mungkin kesaksiannya udah 2-3 bulan lalu kok. Boleh nggak? Boleh. Masukin aja. Ya, ceritain aja. Supaya karena karya Tuhan itu nggak pernah expired, amin. Makanan bisa expired, tapi cerita Tuhan dalam hidup kita nggak pernah expired. Jadi kamu bisa masukkan dan biarlah itu diperdengarkan. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini kami membawa hidup kami Tuhan. Hidupku, katakan sama-sama, hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu segenap hatiku. Segenap hatiku, aku akan kebaikanmu. Dan nafasku, menceritakan kasih-Mu. Ajar kami Roh Kudus.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari bawa hidup kita, come on. Hidupku hanya untukmu, hanya untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku kagum, amin, akan kebaikanmu. Mari katakan dengan segenap hati dan nafasku, dan nafasku menceritakan kasih. Mari sama-sama dengan rendah hati katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari bawa hidupmu. Oh, hidupku, amin, hanya untukmu, segenap hatiku, segenap hidupku, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kebaikanmu Tuhan, Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam, ajarku berdiam Yeah. di hati-Mu. Mari jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja, angkat tanganmu katakan, mari katakan secara pribadi sama Roh Kudus, segenap hati, semuanya Tuhan. Amin. Yes. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Mari yang mau diajar sama Tuhan katakan, sekali lagi yuk. Sekarang nyanyikan doa ini, lagu ini sebagai doa, sebagai sebuah kata-kata kamu, bukan kata-kata lirik lagu, tapi kata-katamu sama Roh Kudus. Sehingga waktu kamu lakukan disiplin rohani, kamu tahu, karena memang aku menyerahkan hidupku kepada Dia yang telah lebih dulu menyerahkan hidupnya bagiku. Mari teman-teman aja katakan, hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Segenap dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku dekat di hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Mari katakan, ajarku, ajarku dekat
di hatimu. Sekali lagi yuk. Ini keputusan hati kami Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sebelum kita tutup, yuk pejamkan mata semuanya. Di kesempatan ini Koko mau bertanya, jika ada di antara teman-teman di sini yang belum percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kamu mau mengambil keputusan untuk mempercayakan hidupmu kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kamu boleh taruh kedua tanganmu di dada. Mungkin sebagian kita berpikir, aku tahu Yesus kok. Enggak, bukan itu yang Koko tanya. Bukan soal kamu tahu Yesus atau enggak. Apakah kamu percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Waktu Koko bilang satu-satunya, artinya kamu percaya Yesus saja sebagai jalan keselamatan dan sebagai Tuhan, master dalam hidupmu. Bukan kamu percaya Yesus, kamu percaya dewa, kamu percaya juga yang lain. Yesus bukan salah satu, tapi Yesus satu-satunya. Nah, jika kamu mau bilang, aku percaya hanya Yesus, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku, taruh kedua tanganmu di dada. Bukan kebetulan kamu ada di ruangan ini. Dan mari ikuti doa ini dengan cepat. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mengakui, aku orang berdosa. Aku layak kena hukuman. Maut sebagai upah dari dosa. Tapi aku percaya Yesus mengambil hukuman itu, menimpakan hukuman itu pada dirimu, supaya aku selamat. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Aku percaya Engkaulah satu-satunya, bukan salah satunya. Mulai hari ini, pimpin aku ya Roh Kudus. Penuhi aku Roh Kudus. Bawa hidupku menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima keselamatan. Dan saat ini aku terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini kami mengucap syukur. Dan kami berdoa buat setiap kami yang mau mengambil keputusan untuk berpuasa 21 hari merendahkan hati, 14 hari, 7 hari, 5 hari merendahkan hati. Tuhan, biarlah Roh Kudus menjadi semakin nyata. Saat daging kami lemah, jiwa kami kelaparan, roh kami dikenyangkan. Replacing eating time with reading time. Dan aku berdoa itu membuat kami mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak hanya kami baca di Alkitab, tapi itu menjadi kehidupan, itu menjadi begitu nyata terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa Roh Kudus, jika ada yang sakit di ruangan ini, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Jika ada yang sakit saat ini, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa dan otoritas dari Yesus Kristus, to cast out all demons and to heal all disease. I pray in Jesus name, di dalam nama Yesus, the healing power, kuasa kesembuhan dari Yesus dilepaskan saat ini. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan dilepaskan. Berikan kesehatan Tuhan, kesembuhan, paru-paru yang disegarkan dan dibaharui Tuhan. Lambung yang dipulihkan, lambung yang dipulihkan Tuhan. Kista yang disembuhkan di dalam nama Yesus. Tangan Yesus yang berlobang paku menjamah. Dan kami pun menjamah ujung jubahmu, maka kami sembuh. Ucapkan sepatah kata, maka kami sembuh. Kami terima kesembuhan itu saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang sama yang kami baca di Alkitab ada di tengah-tengah kami, membawa kuasa kesembuhan bagi setiap yang sakit. Tuhan, terima kasih. Let the word of God that we read become more alive than before.
Biar setiap firman yang kami baca menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah, tapi penyertaan Tuhan senantiasa. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis, fellowship of the Holy Spirit, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Buat yang baru pertama kali hadir, kita rindu berkenalan lebih lanjut di Welcoming Lounge.